Tempo. Pulang, pulang. Urus. Pulang sendiri ya semua. Urus. Nice people, alright baby, kembali lagi bersama saya Rizal Jamal. Di channel YouTube ini teman-teman akan mendapatkan inspirasi, edukasi dan juga motivasi, dan semua masalah dan juga pro kontra dari sudut pandang anak muda Anda akan temukan di channel ini, dan semua kita kemas secara logika, etika dan juga estetika. Nice people, seperti video di awal bahwa ini sebenarnya cukup menjadi tanda. Ini adalah alarm berbahaya dari rakyat, alarm berbahaya dari masyarakat kita, karena kemudian pandemi COVID-19 ini, virus corona ini sudah dijadikan sebagai lahan bisnis, katanya. Sudah dijadikan sebagai atau didesain isu ini untuk menakut-nakuti rakyat, menakut-nakuti masyarakat, bahwa seolah-olah virus ini sangat berbahaya, sehingga sekarang saya kurang tahu siapa yang menjadi biang kerok daripada masalah ini. Isunya digoreng, kemudian dikaitkan dengan teori konspirasi. Di sana juga ada persoalan ekonomi. Lagi-lagi teman-teman, maafkan saya Rizal Jamal karena harus membahas masalah ini, karena ini persoalan kita, persoalan masa depan bangsa kita ke depan, teman-teman, saudara-saudaraku. Teman-teman sekalian, saya tahu bahwa mungkin beberapa di antara kita sudah jenuh, bosan mengenai corona, COVID dan seterusnya. Tetapi saya mohon izin kepada teman-teman semua untuk kemudian agar saya juga mendapatkan input, mendapatkan insight dari teman-teman, saudara-saudaraku semua. Di kolom komentar kita bebas, ataupun bisa mungkin teman-teman jauh lebih valid, jauh lebih detail untuk bisa menganalisa ini. Kenapa hal ini perlu saya bahas? Karena ada masalah yang cukup parah. Saya akan awali dengan sebuah pantun. Es batu dicampur kolak, dicampur juga palu butung. Rapid test sudah ditolak, dokter dan tenaga medis dianggap untung. Alright, bye-bye. Video yang beredar di mana ada salah satu pasien, atau mungkin juga beberapa, tapi yang cukup viral adalah ada kemudian terjadi insiden, tepatnya berada di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana anak daripada almarhumah, jenazah yang diduga COVID-19 ini itu berteriak, menangis, merintih agar kemudian ibunya tidak dimakamkan dengan protokol COVID-19, karena dia yakin sekali bahwa ibunya atau mamanya, atau dia menyapa umminya, tidak positif COVID-19. Ya, karena kemudian memang sewaktu itu hasil swabnya belum keluar. Kronologinya banyak bisa kita temukan di berbagai platform media sosial, di Instagram dan kanal-kanal berita yang lain. Dan nanti ke depan saya akan coba melihat ini dari perspektif yang lebih luas lagi, atau yang mungkin lebih banyak belum orang tangkap dan pahami sebenarnya ini masalah apa dan ini gejala apa. Mudah-mudahan teman-teman nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Adek ini itu disapa Esa, kemudian menaiki mobil untuk menghalang tim rumah sakit atau tim gugus COVID untuk memakamkan ibunya di pemakaman Macanda yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, coba kita lihat videonya. Tempo. Pulang, pulang. Urus. Pulang sendiri ya semua. Urus. Nice people, itulah tadi kita lihat. Cukup sebenarnya saya kalau sebagai warga tentu sangat-sangat menyayangkan, di mana memang saya kurang tahu apa yang terjadi di balik itu. Ini menurut saya adalah sudah hal yang sangat kacau bagi saya pribadi. Ini hal yang sangat memprihatinkan, karena
kita sedang berjuang semuanya dari semua elemen untuk ke sana, untuk memutus mata rantai ini. Dan yang lebih parah adalah setelah video itu keluar, setelah video ini beredar dan kemudian ada hasil swabnya dan dinyatakan negatif COVID-19. Dan ibunya telah dikubur dengan menggunakan protokol COVID-19. Saya kurang tahu apa yang sebenarnya ini yang terjadi dan kemudian menjadi polemik. Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah juga sempat telah melakukan minta maaf agar supaya meminta ke depan juga pihak rumah sakit agar kemudian ini isunya tidak melebar. Setelah kemudian ada pasien yang sudah dianggap PDP, segera dilakukan swab dan langsung hasilnya harus keluar. Jangan sampai seperti kejadian seperti ini lagi. Karena sekarang saya lihat berhadap-hadapanlah dengan masyarakat dan antara tenaga medis, di mana tenaga medis ingin melakukan rapid test dan ramai-ramai masyarakat menutup ataupun melarang masuk para tenaga medis untuk rapid test dengan berbagai macam tulisan yang melarang mereka. Saya kemudian kok merasa aduh sedih sekali rasanya. Kenapa sedih? Karena kemarin kita menganggap bahwa tenaga medis ini adalah orang yang berada di garda paling depan untuk memutus ataupun menyelamatkan kita semua, dan masyarakat sendiri dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi untuk memutus mata rantai ini. Dan sekarang semua orang atau kebanyakan orang menganggap tenaga medis adalah momok yang sangat menakutkan dan rumah sakit adalah tempat yang paling menyeramkan. Dan bahkan dianggap sebagai mengambil keuntungan, ya, dianggap sebagai ini lahan bisnis. Kita lihat beberapa tulisan-tulisan yang beredar di masyarakat, sehingga ini adalah sebagai fitnah kepada tenaga medis. Setelah saya kemudian mencari informasi dan coba menanyakan dan mengkonfirmasi sekali lagi, siapapun yang menggiring opini ini, kita doakan semoga dia sehat-sehat saja dan pemikirannya juga sehat. Sekali lagi, kita tahu bagaimana perjuangan tenaga medis. Kalaupun ada oknum, ya, ada oknum yang ingin memanfaatkan masalah ini, na'udzubillah min zalik. Kita doakan semoga segera ditemukan dan juga betul-betul diperlakukan seadil-adilnya seperti bagaimana masyarakat jika memang ada oknum yang memainkan ini. Begitupun juga kepada mereka karena masyarakat merasa bahwa ini adalah kebohongan, sehingga beberapa masyarakat dengan rombongannya menjemput paksa jenazah di berbagai rumah sakit. Bahkan sempat mengancam pihak rumah sakit, bahkan ada juga kekerasan verbal, bahkan menggunakan golok. Informasi dari Bapak Gubernur. Nah, ini saya kira sangat berbahaya, dan ketika ini memang ada biang keroknya, saya berharap kepada Bapak Kepolisian untuk bisa menangkap siapa biang kerok ataupun otak intelektual daripada masalah ini. Karena kemudian fitnah yang datang adalah dokter sekarang itu diseret masuk isu konspirasi via manipulasi data pasien. Jadi dokter sekarang dianggap memanipulasi data pasien, sehingga pasien apapun yang tidak mempunyai ciri dianggap juga COVID-19, ya, dianggap positif. Kedua, katanya dokter dapat duit lebih banyak kalau rawat pasien corona. Makin lama makin kaya. Jadi ada seolah-olah kemudian dokter ataupun tenaga medis ini dimainkan ini. Akhirnya supaya banyak ini kasus virus corona dan banyak pasiennya dalam sebuah rumah sakit, maka kemudian mendapatkan insentif. Itu fitnah yang beredar, ya. 3, dokter dapat kompensasi dari pabrik vaksin dan obat corona. Setahu saya belum ada vaksinnya. Wallahu alam bisawab. Semoga saja ini tidak menjadi nyata dan ini betul-betul murni fitnah 100%. Dan informasi dari kawan-kawan, karena saya juga memiliki banyak kawan dokter, dan ini adalah fitnah sangat luar biasa. Kemudian perjuangan mereka dianggap sia-sia. Saya berharap dengan kejadian ini, tolong sekali lagi, semoga saja dokter kita dalam bahasa Makassar itu tidak mojo, alias tidak ngambek, ya.
tidak ngambek pihak tenaga medis kita, jangan sampai rumah sakit kosong dengan tenaga medis dan tidak ada lagi yang mau merawat orang sakit. Hati-hati sekali lagi kepada masyarakat, tolong ini dianggap hal yang serius. Jangan kita semena-mena, jangan kita melanggar aturan. Tolong kita tetap taat dan patuh, kita harus hargai perjuangan medis. Kalaupun memang ada prasangka-prasangka ke sana dan bisa dibuktikan dengan ayo sampaikan kepada pihak kepolisian, sampaikan pada pihak yang berwajib, tangani hal itu. Ada DPRD juga yang bisa kita sampaikan aspirasi kita agar supaya ini betul-betul clear masalahnya. Nah ini saya kira. Namun kalau kita melihat sebenarnya mengapa sampai begini masyarakat? Pertama kalau bagi saya adalah ini karena kejenuhan yang panjang, bosan, ya, sehingga kemudian muncul persepsi-persepsi yang beragam. Itu yang pertama. Yang kedua karena masyarakat banyak kecewa atas kemudian pelayanan atau mungkin cara pemerintah dalam menangani COVID-19 ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misal pembagian sembako yang tidak merata. Akhirnya apa? Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu berkurang. Yang menjadi khawatir atau yang menjadi masalah besar ketika kemudian masyarakat sudah dibenturkan dengan tenaga medis dan dibenturkan lagi dengan aparat keamanan, bisa chaos dan bisa masalah. Makanya penting bagi pemerintah untuk turun tangan langsung memberikan klarifikasi data yang jelas. Jika memang pemerintah salah, yo wes, minta maaf. Saya kira masyarakat kita arif dan bijaksana. Begitu banyak masalah yang kita hadapi di negara ini. Kalau kita tidak selesaikan secara bersama-sama tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau memang ada kepentingan bisnis di dalam ini semua, maka saya juga termasuk dengan mewakili masyarakat betul-betul akan sangat marah dan geram. Tapi saya berharap masyarakat tidak melakukan cara-cara yang di luar daripada norma-norma kita bermasyarakat dan bernegara, kawan-kawanku. Kita tahu bahwa kemarin ini bukan sekarang, kemarin itu masyarakat cukup taat dengan PSBB. Bahkan mereka ketika kemudian ada yang positif corona, itu bahkan dipalang pintu lorongnya, dipalang pintu gerbangnya, jangan masuk lagi PSBB, di lockdown dan sebagainya. Di kampung saya di Kabupaten Kolaka ketika ada ditemukan positif 1 sampai 2 orang, semua lorong-lorong situ masyarakat inisiatif. Ini sangat luar biasa dari masyarakat. Walaupun kita tahu mungkin ada inisiatifnya terlalu berlebihan, yang kita khawatirkan jangan sampai inisiatifnya ini kemudian disalurkan dengan hal-hal yang tidak bagus. Para tenaga medis ingin melakukan tracing, apa gunanya supaya kemudian penyebaran yang ada di daerah itu kemudian bisa dideteksi agar tidak terlalu menyebar, ya. Karena saya yakin sekali tenaga medis melakukan rapid test di sebuah tempat karena kemudian ada 1-2 positif sehingga di daerah itu perlu di tracing dengan rapid test, ya. Karena kemudian mau langsung swab tidak mahal. Waduh, kok diserang kok ke mata. Yang jadi masalah juga adalah karena birokrat kita, ya. Pemerintah kita tidak begitu maksimal. Sehingga apa? Beredarnya informasi hoax dan kurangnya edukasi bertemu, akhirnya kemudian masyarakat mengambil kesimpulan dari tontonan dan tontonan yang mereka lihat di berbagai platform, di televisi mungkin atau di media sosial yang cukup gencar. Saya secara pribadi Rijal ingin mengambil posisi di tengah-tengah, alias tidak juga kemudian membela ataupun tidak menyalahkan, tapi kemudian mari kita lihat bersama-sama kedudukan masalahnya sehingga kita jernih untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ya, saya kira itu. Sehingga saya berharap ke depan jangan sampai lagi dokter, ya, jangan sampai lagi kasihan dokter dan tenaga medis ini yang menjadi akibat atau menjadi korban. Padahal mereka sudah sangat berjuang luar biasa. Kita bisa lihat foto-fotonya beredar, ya. Karena kita takutkan jangan sampai ada huru-hara yang terjadi, teman-teman sekalian. Karena sekarang jangan sampai dengan adanya ini keselamatan merasa diabaikan, kesehatan merasa diabaikan, kesejahteraan juga diabaikan, dan ini cukup akan berbahaya. Bisa terjadi huru-hara di masyarakat. Dan semua video-video yang beredar mengatakan bahwa virus corona ini tidak berbahaya, virus corona ini adalah teori konspirasi dan sebagainya. Saya berharap ini bisa dicarikan solusinya melalui bersama pemerintah karena dia memiliki power yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Nice People. Kita mungkin bisa berbeda pendapat, tapi kita berharapkan ada solusi di kolom komentar. Saya berharap semua Nice People untuk bisa bersama-sama menyelamatkan bangsa dan negara kita. Jangan lupa berkarya hari ini. Alright, bye-bye. Nice People.